seorang berusaha mencari teman-teman yang baik. Kalau teman-teman tersebut ternyata dengan bergaul dengan mereka menambah keimanan, maka peganglah teman-teman tersebut. Kalau ternyata bergaul dengan mereka, ngobrol dengan mereka, kita rasa iman kita kurang, ini berarti teman yang buruk. Mudah seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin ngukurin teman kita baik atau tidak, kita cek betul iman kita. Sebelum kita ketemu dia, kemudian kita ketemu, kita ngobrol, kita tertawa-tawa, kita makan bareng, ada tambah keimanan dalam diri kita, berarti ini teman-teman yang baik. Tapi kalau kita setelah ngobrol dengan dia, duduk 1 jam, 2 jam, ternyata kita tatkala berpisah, hati kita terasa lebih keras, berarti teman yang buruk, hindari. Kenapa hati saya lebih keras? Ternyata hati mereka lebih keras, gara-gara saya bikin hati mereka keras. Ini ternyata saling buruk di antara kita, kita memperburuk mereka, mereka memperburuk kita, maka hindari. Hindari teman-teman seperti ini, yang kalau kita setelah berpisah, kita merasakan hati kita semakin keras. Ya, maka ini berarti teman-teman yang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan likulli amalin syirah. Semua amalan itu ada kelembekannya, ya. Ada orang capeknya, lelahnya, ada kecondongannya. Walikulli syiratin fatrah. Awalan semangat, semua amal itu ada semangatnya dulu. Setelah itu, ketika semangat itu membara, kadang-kala nanti semangat itu ada turunnya. Faman kanat fatratu ila sunnati, barang siapa ketika futur, ketika ya semangatnya itu sedang turun, dia ke sunnahku, artinya dia tidak sampai melakukan yang haram, faqad ihtada, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Artinya ada orang yang semangat beramal, kemudian datang kemalasan dia, tapi tidak sampai meninggalkan yang wajib, tidak sampai melakukan yang haram, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Tapi kalau futurnya itu ke selain sunnah Nabi SAW, kepada perbuatan-perbuatan yang haram, maka ya dia akan binasa. Dan sekaligus juga teman-teman sekalian saya ingatkan, coba jadikan teman-teman sekalian bahan muhasabah ya. Antum sekarang di detik ini, di tempat ini bisa berpikir, coba bayangkan teman-teman kalau saya meninggal sekarang, misal. Kalau tiba-tiba antum meninggal sekarang, kira-kira antum akan ke surga atau ke neraka? Tanya diri sendiri. Kita lebih tahu amal kita. Jangan terpengaruh dengan performan kita. Jangan terpengaruh, oh saya sudah berjenggot, oh saya pakai jilbab. Orang cuma lihat pandang untuk apa kalau orang, oh ini soleh ya, ini soleha ya, oh ini sudah ikhwah ya, ini sudah akhwat ya. Itu cuma penilaian orang. Antum nilai diri sendiri. Ini kalau saya mati malam ini, surga atau neraka nih? Kita lebih tahu. Gitu kan? Jadi harus muhasabah diri sendiri. Karena kita yang bertanggung jawab teman-teman sekalian. Untuk apa kita mau cari perkataannya orang? Gak ada manfaatnya. Jadi kita harus memiliki pondasi sendiri. Ya, kalau saya yang akan bertanggung jawab. Panasnya api di dunia ini, kalau kaki yang terbakar, kepala tidak akan ikut hangus dan meletus. Sedangkan neraka Allah, siksaan di dalamnya yang paling ringan, kata Nabi SAW, adalah seorang hamba yang baru diletakkan wabara api di bawah kakinya. Belum diminumkan nanah penghuni neraka, belum dituangkan ke dalam mulutnya minyak yang mendidih kaghalil hamim, belum pula dituangkan ke dalam perutnya air yang mendidih dari neraka Allah, tetapi baru diletakkan 2 bara api, baru itu, belum selainnya. Kata Nabi SAW, fayaghli minhuma dibagh, otaknya langsung mendidih dan langsung meleleh. Maka dia pun menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka Allah yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni neraka Allah yang paling ringan siksaannya. Masihkah kita berani bermain-main dengan neraka Allah? Sedangkan Nabi SAW berkata demikian.